Shalom, selamat pagi sidang jemaat kekasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, kami akan bacakan penekanan warta jemaat dan warta tambahan sepanjang minggu ini. Di poin yang pertama, ibadah rumah tangga menggunakan nyanyian Mazmur dan nyanyian rohani. Yang kedua, di poin nomor 5, ibadah PWGT Jemaat Rantepao. Ibadah PWGT kelompok pelayanan 7B diralat dalam warta jemaat Ibu M. Pakan Lebang atau Ibu Sima Pakan dipindahkan ke Ibu Charlotta D. Parinding pada hari Rabu 23 Juni 2021 pukul 4.30 WITA. Atas perhatian Ibu PWGT kelompok pelayanan 5 diucapkan terima kasih. Yang ketiga, di poin nomor 21, berita sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pertemuan orang tua anak SMGT Jemaat Rantepao bersama guru dan pengurus SMGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Untuk itu, dimohon kesediaan orang tua anak untuk menghadiri kegiatan tersebut. Waktu pelaksanaan akan disampaikan melalui undangan masing-masing. Yang poin keempat, poin nomor 22, berita Jemaat Rantepao. Ibadah hari ini, Minggu 20 Juni 2021, pukul 18 WITA atau jam 6 sore, adalah ibadah khusus ajaran dengan tema memahami pemeliharaan Allah Tritunggal yang dibawakan oleh Pendeta Dr. Alfred Anggui. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin ke-23, ibadah syukur keluarga. Ibadah syukur keluarga Ibu El Tandek atau Ibu Norma Tandek di kelompok pelayanan 2 atas selesainya pemakaman cucu atau anak almarhum Nofredo Misangki Tandek akan dilaksanakan pada hari Senin 21 Juni 2021 pukul 18 WITA. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Poin nomor 24, pelayanan peneguhan sidi. Pelayanan peneguhan sidi kepada Saudari Alexandra Nadira Tulak, anak dari Bapak Hendra Poni Tulak dan Ibu Edita Merampak Londong Buntu, akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Juni atau hari ini dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 11. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin 25, pelayanan pemberkatan nikah. Ada 3 pasang saudara-saudari kita akan diberkati dalam Minggu 26 Juni 2021 pukul 9 WITA di gedung Jemaat Pelayanan Rantepao di Jemaat Rantepao, kelas Rantepao, yaitu Saudari Novita Tandi Patasik dengan Saudara Junatake dan Saudara Mikael Mangosa Tambing SE dengan Saudari Renilita SPD. Resepsinya juga hari itu juga tanggal 26 Juni. Novita Tandi Patasik
di gedung Gereja Toraja di gedung AA Van der Lestre. Mikael Mangosa Tambing dengan saudara Renilita di gedung Hotel Misliana Jalan Pongtiku nomor 27 Rantepao. Dan yang ketiga, saudari Pendeta Masak Etung Abang STH dengan saudara Hans Palalangan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Juli 2021 pukul 9 WITA sampai selesai di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi tanggal 3 Juli 2021 pukul 12 WITA sampai selesai di gedung Toraja Hiltra Hotel Jalan Pramuka nomor 70. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin 26, pelayanan baptisan kudus anak. Pelayanan baptisan kudus anak kekasih Raguel Nura Sarungu, anak dari Bapak Yesua Tri Putra Sarungu dan Ibu Dr. Lili Nura Masudi Sombolinggi akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Juni 2021 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 11 di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin nomor 27, pelayanan sakramen perjamuan kudus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Minggu 4 Juli 2021 pukul 6, pukul 9, pukul 11, pukul 4 dan 18 WITA di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Juga perjamuan kudus ke rumah bagi orang yang tidak mampu ke gereja harap dipersiapkan oleh majelis gereja urusan diakonia. Poin nomor 28, anggota baru. Dengan penuh sukacita, majelis gereja dan warga jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, Kepala Keluarga Bapak Gerson Bosa, istri Sri Marni Tana, anak Gapriani Elena Bosa, Kristabel Dominic Bosa, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 1B. Kalau sempat hadir hari ini, dimohon berdiri. Mungkin di ibadah-ibadah lain. Warta tambahan, ibadah rumah tangga di kelompok pelayanan 4 dilaksanakan pada hari Jumat 25 Juni 2021 bertempat di keluarga Ibu Diaken Irene Palisungan. Tambahan warta, telah meninggal dunia Bapak Andarias Mile atau Papa Adit Sabtu sekitar pukul 22 WITA. Majelis gereja dan warga jemaat Rantepao turut berduka cita yang dalam. Jenazah saat ini berada di kelompok pelayanan 3 Jalan Kartika, dan rencana ibadah penghuburan hari ini pukul 19.30 atau setengah 8 malam. Demikian penekanan warta jemaat dan warta tambahan kiranya boleh dilaksanakan dengan baik dan kita siapkan hati kita untuk beribadah. Terima kasih.
Makna Minggu Trinitas. Pada umumnya, kalender gerejawi secara ekumenis menempatkan peringatan Minggu Trinitas pada hari Minggu sesudah Hari Raya Pentakosta. Tetapi dengan pertimbangan untuk memberi ruang penghayatan pada karunia Roh Kudus, maka kita merayakan Pentakosta selama sebulan atau 4 hari Minggu, sehingga menggeser peringatan Minggu Trinitas ke hari ini. Selain itu, dalam kalender oikumene, Minggu Trinitas hanya diperingati dalam 1 hari Minggu. Namun Gereja Toraja memberikan masa hingga 7 minggu untuk menghayati makna Trinitas. Minggu Trinitas yang memberi penekanan pada kemuliaan Allah Tritunggal. Setelah itu gereja akan merayakan masa Minggu biasa. Dengan demikian, Minggu Trinitas merupakan awal dari masa Minggu biasa. Seluruh perayaan pada masa Minggu Trinitas sampai pada Minggu Kristus Raja diresapi oleh misteri dan keagungan Allah Trinitas yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Minggu Trinitas yang dirayakan merupakan saat bagi umat untuk terus memaknai penyataan Allah dalam Kristus dan Roh Kudus, dan terus bertumbuh dalam hidup baru yang dikaruniakan Sang Bapa melalui Anak dan Roh Kudus. Segala puji dan hormat kepada Allah Tritunggal yang telah menyatakan dirinya dan kasih-Nya melalui penciptaan, penebusan, dan pemeliharaan yang sungguh mulia. Kita berkumpul di sini untuk bersama-sama merayakan Minggu Trinitas di bawah sorotan tema persaudaraan yang sejati. Mari kita memuji dan memuliakan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita sambut ibadah kita ini dengan menyanyikan Mari Sembah. Secara bergantian, kantor yang kedua, kantor yang kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan dari Roh Kudus memenuhi kamu. Sejahteralah kita semua. Haleluya. Mari dalam segala kerendahan hati kita menyadari dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kita datang mengakuinya di hadapan Tuhan. Ya Allah Tritunggal, seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Ya Allah Tritunggal, kasihanilah dan ampunilah dosa kami. Baharuilah kami kembali dengan kuasa Roh Kudus. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebagaimana Yeremia pasal 7 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Kembali dengarkan firman Tuhan, Mazmur 133 ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita bersama-sama bermazmur dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133
persaudaraan yang rukun. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun, seperti embun gunung Hermon yang turun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Kita persiapkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Yang pertama dari 1 Samuel pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang kelima, 2 Korintus 6 ayat 1 hingga ayat 11, dan dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga 41. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terpuji, terpuji kekal namamu ya Bapa dalam sorga, Allah yang akbar, Allah yang agung, Allah yang terus menyatakan diri sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dikau. Salah satu bagian dari pengenalan akan Dikau ya Allah, kami datang kepadamu, menghimpunkan diri kami, menyembah Engkau, memuliakan namamu, dan terlebih kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Urapan Roh Kudus kiranya Engkau nyatakan dalam hati kami di tengah persekutuan ini, sehingga firman-Mu lah yang berbicara dalam hati dan dalam persekutuan kami. Tiada kemampuan pada diri hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk menyampaikan firman yang tidak terbatas. Tetapi kami sungguh meyakini pekerjaan Roh Kudus menginspirasi kami, memampukan kami menghayati, merenungkan, dan terlebih akan melakukannya dalam hidup kami. Karena itu bersabdalah kepada kami, kami siap mendengar. Di dalam keampunan anak-Mu Yesus Kristus, firman hidup itu kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya.
Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Amin. Firman Tuhan. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 11. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Amin. Firman Tuhan. Dengarkan Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayat yang ke-41.
Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kure semangat pong. Shalom, selamat pagi. Salam sehat. Puji Tuhan. Kita pastikan kita tetap, karena kita dikaruniai hikmat oleh Tuhan, tetap menjaga protokol kesehatan. Bolehkah kita tetap menggunakan masker kita, karena kita bernafas ada orang di samping kiri kanan kita, kecuali kalau dalam yang duduk di kursi satu kamar dari rumah, ya boleh ya. Tapi kita berusaha tetap saling menjaga satu dengan yang lain. Sebagai juga salah satu bukti persaudaraan yang sejati, kita saling menjaga. Dan itulah tema kita hari ini, berdasarkan bacaan yang telah kita baca, kita ikuti bersama-sama. Terutama bahan utama dari 2 Korintus 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Sekali lagi kita dituntun tema persaudaraan yang sejati, kasanginan tongan. Dalam kalender Gereja Toraja, penghayatan hari Pentakosta tidak hanya dirayakan seminggu tetapi 4 minggu. Hal itu dimaksudkan agar kita sebagai warga Gereja Toraja terus menghayati bagaimana peranan Roh Kudus sebagai sang pembimbing, penuntun dalam menjalani kehidupan kita hari demi hari. Nah, di sini kita mengenal Allah Tritunggal yang hari ini oleh Gereja Toraja ditetapkan sebagai Minggu Trinitas. Nah, melalui Minggu Trinitas selama 7 minggu kita
menghayati keagungan karya Allah Tritunggal. Pertanyaannya seperti apakah dan bagaimana penerimaan kita, pemahaman kita tentang Allah Tritunggal? Bahwa Allah hanya satu dan bukan tiga. Tetapi pengakuan mengenai Allah yang esa sekaligus menyangkut Allah Tritunggal. Dan karena itu ketritunggalan Allah tetap merupakan rahasia. Kalau Allah sudah kita coba masuk di logika kita, otak kita, berarti Allah yang kita sembah adalah Allah yang kita ciptakan. Karena muncul dari ide kita. Tapi itu bukan pelarian. Kita harus terima dalam sikap iman. Karena memang jangkauan akal kita, manusia itu sangat terbatas. Nah karena itu, pendekatan kita ialah pendekatan iman. Pengertian kita yang kita lakukan adalah pengertian dalam penghayatan. Bahwa ketritunggalan hanya dapat kita terima dalam hubungan dengan Allah. Kita tidak dapat menerima kaidah yang datangnya dari luar. Baik itu kaidah akal maupun kaidah pemahaman-pemahaman yang lain. Allah hanya satu, tetapi Ia menyatakan dirinya di dalam tiga oknum melalui pekerjaan masing-masing. Kita sudah memahami bahwa Bapa pencipta dan pemelihara, itu mungkin secara pemahaman sederhananya ya. Anak penyelamat di dalam Yesus Kristus. Dan Roh Kudus adalah penuntun, pembimbing. Nah disinilah ketritunggalan bisa saja kita dapat gambarkan dengan segitiga sama sisi. Ia mempunyai titik pusat yang sama. Atau dengan kata lain hakikat yang sama. Lalu tiga sisi yang sama masing-masing mempunyai fungsi dan tempat. Kalau sisi yang sama itu bisa diberi warna yang berbeda, maka lebih jelas lagi ukuran sama tetapi warna berbeda. Atau sisi AB, BC, kemudian CA tetap sama, tetapi masing-masing mempunyai nama yang berbeda. Perbedaan dan kelainannya itulah kepribadian Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu mungkin secara singkat saya bisa sampaikan. Tetapi terlepas dari itu, bahwa kita sebagai gereja atau raja tidak perlu terlalu mempersoalkan, atau bagaimana kalau orang bertanya kepada kita, kok gereja atau raja tiga Allahnya dan lain sebagainya. Cukuplah kita memahami seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Tekunlah membaca Alkitab supaya kita semakin hari semakin penasaran, semakin bergairah, semakin bertumbuh di dalam iman kita, dalam pengenalan kita akan Allah yang kita sembah dari hari ke hari. Nah kembali saudara, tema kita persaudaraan sejati, kasanginan tongan. Realita membuktikan bahwa di dunia sekarang ini sudah banyak media tempat pertemanan. Ya, setuju? Media pertemanan melalui Facebook, melalui WA dan lain sebagainya.
Tapi juga itu tidak mutlak. Melalui media itu kita betul-betul menikmati suatu pertemanan. Kadangkala melalui media itu juga muncul pertengkaran, perselisihan, menodai persaudaraan, persahabatan. Padahal sesungguhnya pertemanan, persaudaraan, persahabatan adalah hal yang indah, hal yang baik, hal yang menarik untuk terus disikapi dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada lagu era 80-an. Lagu penuh kenangan, dan kalau mendengarkannya terasa masih muda. Kalau ada Bapak Ibu yang tahu lagu ini, boleh kita nyanyikan sama-sama. Mungkin yang mengiringi tidak tahu juga lagu ini karena lahir di era milenial. Ya. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesedihanku tak luntur, hatiku rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Apa pasti taruh nato? Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Ya. Ini lagu yang inspiratif. Komitmen sepasang kekasih yang menjalin hubungan cinta kasih sepanjang hayat atau seumur hidup mereka. Mereka benar-benar merawat cinta kasih, ya, tanpa memperhitungkan untung rugi. Dan saya kira ini lagu yang memenuhi juga hukum kasih, ya. Hukum yang utama itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Kemudian ini kalau dia hayati dalam hubungan mereka dengan Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan mereka selain maut. Kalau ia hayati dalam hubungan cinta kasih ini dengan Tuhan, benar-benar dia mampu merefleksikan bagaimana ia memenuhi hukum yang terutama, hukum kasih. Menikmati suatu keintiman yang begitu dalam. Demikian gambaran yang sejati yang ada dalam diri Rasul Paulus, sehingga dengan berbagai tantangan pergumulan yang diperhadapkan kepadanya, membuat dia tidak surut. Sehingga Paulus begitu getol terus memberitakan kabar baik, kabar sukacita, evangelion. Yaitu berita keselamatan bahwa Tuhan Allah yang menyelamatkan manusia dengan perantaraan karya penebusan Yesus Kristus untuk segala bangsa. Artinya Injil itu bukan hanya ditujukan kepada orang bukan Yahudi, tetapi terhadap orang Kristen. KTP bukan kartu tanda penduduk, tapi yang saya maksud KTP di sini
Kristen tanpa pertobatan. Banyak orang sudah mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dalam relasinya dengan sesama, kacau balau. Relasinya di tengah kehidupan keluarga, tidak akur, tidak aman, tidak tentram. Sekedar memeluk agama Kristen karena mungkin faktor keluarga, namun belum mengenal Yesus Kristus dan anugerah Allah secara pribadi dan benar. Belum lahir baru di dalam Tuhan. Padahal syarat untuk melihat kerajaan sorga adalah kita mesti dilahirkan kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, benar kata pemazmur, pentingnya hidup rukun. Mazmur 133 tadi. Namun pertanyaannya, apa motivasi, apa dasar, apa kenyataan yang kerap hadir dalam pertemanan persaudaraan itu? Kita belajar dalam bagian firman Tuhan yang pertama, 1 Samuel 18 ayat 1 sampai ayat yang kelima tadi. Daud dan Yonatan membangun persaudaraan, persahabatan dalam keterpautan hati, jiwa dan kasih. Dan itu diwujudkan Yonatan, semua yang ada padanya, termasuk pakaiannya, diberikan kepada Daud. Betul-betul mereka menikmati suatu persaudaraan yang begitu indah, akrab, yang punya dasar, yaitu dasar kasih dalam Yesus. Dan karena itu juga yang muncul dalam diri Rasul Paulus sehingga benar-benar memberikan suatu nasihat yang luar biasa kepada jemaat di Korintus. Karena masih ada yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Nah, karena itu bagaimana kasih karunia Allah itu terus diwujudkan, terus dialami, dinyatakan. Tidak lain adalah dengan menciptakan persekutuan itu membutuhkan sikap saling percaya dan jauh dari rasa saling mencurigai satu dengan yang lain. Jauh dari rasa takut. Sekalipun berbagai tantangan, pergumulan yang diperhadapkan kepada Rasul Paulus. Tetapi tidak ada sesuatu hal yang dapat menggoyahkan dia. Dia benar-benar menampilkan dirinya sebagai seorang hamba yang taat dan setia. Dan terus mengharapkan setiap pendengar Injil menerima sesuatu yang berharga. Dan juga bagaimana supaya Rasul Paulus diterima sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba yang sejati. Luar biasa penekanan Rasul Paulus. Bagaimana supaya setiap orang percaya menyadari kasih karunia yang ada padanya lewat pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa umatnya. Memang betul bahwa di dalam menjalani tantangan dan pergumulan kehidupan, kerap kali kita sebagai orang percaya mengalami tekanan, mengalami badai kehidupan yang mengakibatkan
penderitaan hidup. Dan sampai saat ini pun di tengah berbagai pergumulan secara pribadi dalam keluarga kita, dalam jemaat, keadaan silih berganti suka dan duka. Bahkan di tengah pergumulan global dengan adanya pandemi ini. Setelah COVID-19 ada varian baru yang muncul. Tidak perlu saya jelaskan seperti apa, ada yang lebih tahu itu dari medis. Dan tentunya kita semua sudah mendengarkan hal itu, tetapi janganlah hati kita tertuju ke situ, terkuras ke situ. Fokuslah kepada Yesus. Coba kita lihat, perhatikan pembacaan tadi dari Markus ya. Apa yang terjadi? Murid-murid begitu takut dengan adanya badai yang datang. Tetapi bersama dengan Yesus, danau pun menjadi apa? Menjadi teduh sekali. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini diizinkan Tuhan. Supaya apa? Bukan fokus ke sana. Tetapi fokuslah kepada Kristus. Percayalah kepada Dia saja. Jangan mengandalkan kuasa yang lain. Kuasa manapun tidak bisa menandingi kuasa di dalam Yesus Kristus. Maut saja telah dikalahkan. Yang paling menakutkan bagi kita adalah kematian, tapi rahasia di balik kematian sudah dilalui oleh Yesus. Sudah diselesaikan oleh Yesus sendiri. Apalagi hal-hal yang lain di dalam dunia ini. Kita memang harus waspada, tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada karena kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjaga kesehatan kita. Tahu nala saya pengmantu kupakai komi masker. Tapi Tuhan memberikan kita akal pikiran supaya kita tetap melakukan itu dengan kasih. Dengan demikian kita akan terlindung. Namun sekalipun demikian, COVID atau tidak COVID, ada varian baru atau bagaimana, atau ada hal lain lagi yang akan muncul ke depan, kita tidak tahu hari esok dan seterusnya. Hari esok ada dalam tangan siapa? Dalam tanganku atau dalam tangan siapa? Penguasa. Dalam tangan Tuhan. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Dengan segala keadaannya. Karena itu ngapain kita, pikiran kita terkuras ke sana kemari. Fokuslah kepada Yesus. Sambil terus melakukan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana adanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau terjadi hal seperti itu dalam hidup kita, jangan mengatakan seperti murid. Guru, engkau tidak peduli kalau kita mati. Mungkin itu bahasa kita juga sehari-hari ya. Cara kami tandai puang kumua masuk sana. Apa adik nak? Gagal nak? Kecewa nak? Nada tahu yang tandai puang matua. Tuhan itu Maha tahu. Mazmur 139. Apa yang tidak ia ketahui? Perut bumi pun diketahui, di alam semesta ini semua sisinya, semua titiknya diketahui. Bumi dan surga diketahui. Apalagi kita ini hanya debu saja. Tidak mungkin kita tidak diketahuinya. Percaya saja. Jangan kita menuduh Tuhan tidak peduli seperti kata murid. Ungkapan Yesus
memberikan kita penguatan. Mengapa kamu takut? Kamu yang tidak percaya? Ini merupakan teguran untuk mengenal kuasa Yesus secara lebih mendalam dalam kehidupan ini. Agar supaya juga kita tetap meyakini di dalam kehidupan ini bahwa hidup kita, segala sesuatu yang terjadi tidak bergantung pada kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Sekali lagi, hanya bergantung sepenuhnya pada kuasa Allah. Karena kuasa Allah memberi ketenangan, memberi ketentraman, memberi kedamaian dalam menjalani kehidupan. Persekutuan antar manusia dalam ikatan persaudaraan yang sejati. Dalam berbagai persekutuan antar manusia dibutuhkan apa? Dibutuhkan kerukunan, cinta kasih. Dalam keluarga, dalam persekutuan kita sebagai gereja, dalam masyarakat. Karena tanpa kerukunan, keharmonisan keluarga tidak mungkin bertumbuh menjadi keluarga yang baik. Tanpa persaudaraan yang sejati, gereja tidak mungkin berfungsi sebagai keluarga Allah. Kalau di sana sini ada pengkotak-kotakan, kelompok dibagi bukan untuk saling mempertontonkan, oh lihat, aku ri, kami ri. Tetapi kelompok dibentuk untuk mempermudah relasi. Untuk menata pelayanan lebih gampang. Supaya benar-benar kita menikmati suatu persekutuan yang begitu indah, akrab di dalam Tuhan. Karena itu syarat untuk menerima berkat Tuhan. Siapa yang mau menerima berkat Tuhan? Semua. Saya lebih-lebih. Mazmur mengatakan tadi, syaratnya, di mana ada kasih, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya, bukan temporer. Tapi selama-lamanya dalam kehidupan kita. Siapa sih yang tidak mau berkat? Baik secara pribadi dalam keluarga kita ingin berkat-berkat Tuhan. Nah itu syaratnya tadi. Mampu ndak kita? Wah mangkana anak-anak itu, tak lu natongan tu apa nakon. Tak lu natongan tu apa natuduhkan lah kau kali. Sampai mateku tak aku lempak kadai. Pernah saya mendengar seperti itu? Bapak Ibu tidak pernah ya? Tidak pernah mendengar seperti itu? Saya pernah mendengarkan. Buku ambil lempenangku sarani, saya kata tahu tak kayak. Sarani tadi, sarani Kristen tanpa pertobatan. Bukan KTP kartu tanda penduduk yang saya maksud. Sekali lagi ya. Bagaimana kita mau diberkati oleh Tuhan? Tahu-tahu nanti itu tahu yulu. Sugi na. Tabang nasi porai sang penonna. Berkat itu jangan kita ukur dari materi saja. Itu salah satu materi, itu salah satu wujud berkat Tuhan. Tapi yang paling kita mau rasakan berkat itu adalah kenikmatan, kenyamanan, ketenangan hati batin. Bagaimana perasaan Bapak Ibu sampai hari ini? Kalau merasakan sendiri ada ketenangan, ada kedamaian di hati, berarti no problem. Tidak ada masalah dengan suami, tidak ada masalah dengan istri, dengan tetangga, dengan saudara bersaudara. Minda tuh biasa sih salah-salah.
Kadangkala ya lulu kampung ku perangi to siulu tangia to saya punala. Yang ada kalau tiada hubungan darah daging sepertinya tidak terlalu banyak masalah. Kalau ada masalah kesalahpahaman saja sedikit bisa diperbaiki. Tapi yang paling rentan adalah persaudaraan secara darah daging. Karena apa? Karena aset. Karena pak barang-barangan. Karena padang. Kaplingan le. Ya ke kaplingan Delisya kita kok naleo kita tahu toh. Tapi kalau padang nenek, itu dia. Itu dia yang menjadi sesuatu yang rentan. Tapi yang di tangga-tangga usule, yang nama tanah sih itu penanta de itu napa alak bango misulu uta. Nah kendek tapalaku buat talam bembangoki. Le, daripada la sigaga ki na la ditampe na tu mintu-mintu na. Tara na di ko kumua ata ini para lu itu mai. Kita butuhkan. Tetapi dengan cara bagaimana mendapatkannya. Ya bolehlah dirembukkan dengan penuh cinta kasih supaya kita mendapatkan, supaya di dalamnya kita menikmati hidup dalam kedamaian. Seperti minyak wangi yang menyebarkan bau yang harum. Dan disitulah nikmat berkat Allah. Sementara perpecahan di antara umat Allah membuahkan hasil yang sebaliknya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, persaudaraan yang rukun merupakan wujud dari tidak menyia-nyiakan anugerah Allah. Dalam persaudaraan yang sejati tercipta kerukunan yang terus memelihara predikat dan tugas tanggung jawab sebagai penerima kasih karunia. Siapa penerima kasih karunia? Tidak lain Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari itu kita jalani, kita nikmati dalam kehidupan ini. Bagaimana kita menciptakan suatu suasana yang kondusif. Terutama hati dan batin kita supaya benar-benar menikmati yang namanya persaudaraan yang sejati di dalam Tuhan. Karena itu mari di dalam kehidupan ini jangan hanya kata kasih saja. Banyak orang bicara, tapi no action. Kalau banyak bicara, banyak action, banyak belajar, benar-benar menghayati bagaimana Tuhan memberi kita kasih karunia yang melimpah. Karena itu, mari dalam kehidupan ini, kita menikmati menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, sambil memelihara persaudaraan yang rukun di dalam Tuhan. Karena di sana Allah mencurahkan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari dalam saat teduh ini kita merenungkan bagaimana kita menikmati suatu persaudaraan yang sejati dalam Tuhan. Tidak lain adalah dengan keterpautan hati, menikmati cinta kasih yang tulus. Mari kita ciptakan dan terus memelihara itu dalam hari-hari kehidupan kita. Dengan segala karunia yang Tuhan anugerahkan. Tetap percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Allah. Sehingga bahtera persaudaraan tidak pernah pecah. Oleh karena berbagai hempasan dunia ini. Roh Kudus senantiasa menolong. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama seluruh orang percaya dari segala tempat dan di sepanjang zaman, dan mengerarkan 12 pengakuan iman rasuli, demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Ibu ketiganya yang bisa. Bapak Ibu sidang jemaat, bersyukurlah kita dan bersukacita bila Tuhan memperkenankan kita mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah jemaat, gereja, dan masyarakat. Camkanlah firman Tuhan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita iringi nyanyian Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Maka semua
mintalah Tuhan pasti memberi. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih kami persembahkan kepadamu ya Bapa di sorga, atas waktu anugerah Tuhan yang telah kami nikmati bersama. Di dalamnya kami telah mempersembahkan diri kami kepadamu. Melalui puji-pujian, menyatakan tanda syukur kami melalui persembahan, dan terlebih melalui pemberitaan firman-Mu. Kiranya segala puji dan sembah kami berkenan di hati Tuhan. Dan firman-Mu terus menginspirasi kami dalam kehidupan ini. Bagaimana kami menciptakan, memelihara persaudaraan yang sejati di dalam Tuhan. Karena itulah yang menjadi syarat untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapa dalam sorga, bersama-sama kami datang membawa seluruh keberadaan hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di hadapan-Mu. Segala keadaan Engkau ketahui ya Tuhan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami datang bersama-sama menyatakan sukacita dan syukur kami di dalam menyambut kehidupan anugerah Tuhan, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat Tuhan dalam berbagai bentuknya sungguh kami nikmati hingga saat ini. Pujian dan sembah kami kembalikan kepadamu, karena Engkaulah sumber segalanya dalam kehidupan ini. Karena itulah kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa semua keadaan yang kami alami secara khusus saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini dan sepanjang minggu ini. Dalam warta jemaat ada 61 orang. Kiranya mengingatkan kepada kami selalu mempergunakan hari-hari kehidupan ini sebagai anugerah Tuhan. Semakin hari semakin bijaksana dalam menikmatinya, dalam menggunakannya, dalam mensyukurinya. Demikian bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang tengah dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Dalam warta jemaat ada 22 orang. Dan beberapa saudara-saudara kami yang lain, antara lain Bapak Samuel Dedi Rente Pasang yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Sayang Rakyat Makassar. Ibu Diaken Ludia Ratung sakit di rumah.
Dan mungkin masih ada yang lain yang tidak sempat kami ketahui keberadaannya. Oleh jamahan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa kesembuhan, kuasa yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya, kiranya menjamah mereka masing-masing di tempat dan tetap kuat berpengharapan di dalam Tuhan. Bersama kami berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan, karuniakan mereka kekuatan dan pengharapan, semangat hidup untuk tetap kokoh dan kuat dalam iman kepada Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, kiranya mereka bertumbuh sehat dalam kasih karunia-Mu. Yang sedang dalam meniti pendidikannya Tuhan, Engkau kiranya memberikan mereka pengharapan, semangat bahwa masa depan itu sungguh ada dalam Tuhan. Akan diraih oleh anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Engkau, berjuang di dalam Engkau. Kami bawakan segala rencana, usaha, pekerjaan segenap anggota jemaat. Tuhan beri mereka sukacita dan semangat hidup untuk terus berjuang menjalani kehidupan ini. Kami yakin dan percaya bahwa perjuangan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Demikian ada beberapa pasangan calon suami istri, sebagaimana yang sudah diwartakan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami bawa rencana yang indah mereka. Kiranya dapat terlaksana, dapat terwujud pada waktunya dalam rancangan Tuhan yang indah. Demikian rencana pelayanan peneguhan sidi pada jam 11 ini. Pelayanan baptisan kudus yang akan direncanakan pada Minggu 27 Juni 2021. Pelayanan sakramen perjamuan kudus yang rencana akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Juli 2021. Kami serahkan semua rencana-rencana pelayanan ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Mohon hikmat Tuhan menuntun sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Di dalamnya jemaat Tuhan menikmati berkat dan di dalamnya nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk keluarga besar dari almarhum Bapak Andarias Mile atau Papa Adit yang telah kembali ke pangkuan-Mu tadi malam, anggota kelompok 3. Ya Tuhan, beri mereka kekuatan penghiburan. Hadirlah kiranya dalam duka lara mereka. Kiranya mereka tidak larut di dalamnya, tetapi tetap kuat dan teguh dalam iman. Berpengharapan di dalam Tuhan ada penghiburan yang sejati. Kami bawakan seluruh keberadaan hidup kami, majelis gereja-Mu, pendeta, penatua, dan diaken, tim kerja yang dibentuk, panitia, tim COVID, tim lentera malam, semua yang ambil bagian di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Berikan kami sukacita dalam mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan sebagai seorang hamba yang taat dan setia kepada Tuhan. Biarlah di dalam segala peran dan tanggung jawab kami masing-masing, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Bapa dalam sorga, ke dalam tangan kasih-Mu lah kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami. Di tengah pergumulan dengan adanya pandemi ini, dengan berbagai keadaan kehidupan kami yang silih berganti, kami letakkan seluruh harapan, doa, dan kerinduan kami bersama ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Apabila Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, kami tetap mempercayakan diri dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Maka kami akan dikuatkan, kami akan dimampukan berjalan di tengah berbagai suasana kehidupan
Satu hal yang pasti bahwa iman kami tidak akan pernah beranjak jikalau Tuhan tetap menopang menguatkan kami untuk menjalani kehidupan ini, memegang teguh iman yang ada pada kami masing-masing. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Engkaulah yang memakai mereka sebagai alat di tangan-Mu untuk memberikan damai sejahtera, rasa adil bagi semua. Ini doa kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, kita sambut pengutusan dan berkat dengan berdiri dan menyanyikan Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan berhak, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan takdirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pergilah, utamakanlah kasih persaudaraan lebih daripada kepentingan diri sendiri. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita bersyukur atas ibadah yang kita boleh alami bersama. Kita nyanyikan serikat persaudaraan, berdirilah. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, jauh Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.
dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti